Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurullah, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, pemilik alam semesta ini, atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita bisa beribadah, bertakarub pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal solihah, amal soleh. Bapak-bapak, yang saya sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam muqaddimah saya, yaitu surah Al-Kafirun. Jadi surat ini adalah merupakan suatu sikap orang yang bertauhid, seorang muslim, kepada orang-orang di luar Islam, di luar kepercayaan. Sebagaimana ayat ini dilatar belakangi pernah seorang kafir Quraisy. Jadi seorang kafir Quraisy rupanya menghadapi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sudah dengan berbagai macam, rupanya tidak bisa dibendung. Akhirnya di antara pemuka Quraisy ini mengajak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkompromi masalah tauhid ini. Bagaimana? Jadi ringkasnya begitu. Kalau kita adakan suatu kompromi, kalau kita nanti beribadah ya seperti sholat ini, orang-orang kafir Quraisy ikut untuk beribadah. Umpamanya ya di dalam pertama itu ditawarkan sampai ya 1 tahun, sampai terakhir
Ya sampai terakhir bukan 1 tahun, 1 detik pun. Jadi ketauhidan itu tidak bisa jadi bergantian begitu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi inilah bapak-bapak, ibu-ibu, dasar sikap kita terhadap orang-orang di luar Islam. Nah, ini ada suatu pertanyaan. Jadi kira-kira kalau seorang muslim, seorang yang beriman itu ikut Natalan, nah ini perlu kami sampaikan. Bagaimana seorang Islam ikut Natalan? Apakah itu langsung ikut perayaannya? Jadi apa itu tidak perayaan di dalam, umpamanya ikut undangan masuk gerejanya dan sebagainya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ungkap suatu sejarah. Jadi pada intinya Natalan ini adalah merupakan suatu keyakinan orang-orang Nasrani bahwa tanggal 25 Desember adalah merupakan suatu lahirnya Isa. Jadi Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai penjelmaan Tuhan. Atau sebagai 3 itu ya 1, 1 itu 3, yang disebut Trinitas. Ini adalah keyakinan atau kepercayaan orang-orang Nasrani bahwa tanggal 25 Desember itu adalah lahirnya, bukan hanya lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita dengan Nabi Isa alaihissalam, itu adalah keyakinan kita dan kepercayaan kita adalah sebagai Rasul Allah. Jadi sebelum diturunkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turun Nabi Isa alaihissalam yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran sama dengan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi sama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Jadi ikut perayaan Natal. Jadi ikut perayaan Natal bagi seorang Muslim itu adalah sesuatu hal yang diharamkan. Jadi ini ya termasuk ada suatu fatwa majelis ulama. Insya Allah sudah dikeluarkan tahun 1980, itu sudah ya, dan fatwa ini tidak bisa dicabut, itu namanya fatwa. Dan sebenarnya demikian yang terjadi bagi mereka itu, bahwa hari Natal adalah merupakan suatu lahirnya Tuhan Yesus itu.
Nah, ini coba kita perhatikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Jadi kira-kira siapakah Nabi Isa alaihissalam itu? Dilahirkan kapan? Di mana dan sebagainya. Jadi insya Allah di dalam Al-Quran ini ya, sejarah Isa alaihissalam ini sangat jelas. Sangat jelas. Banyak Al-Quran menerangkan surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah, surat An-Nisa dan sebagainya. Di dalam surah Ali Imran ini, jadi Ali Imran ini siapa? Jadi Ali Imran ini adalah ya neneknya. Jadi neneknya Nabi Isa alaihissalam. Itu sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, sampai disebut surah Ali Imran. Ya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ali Imran ini bukan seorang nabi, jadi bukan seorang rasul, tapi seorang yang soleh. Jadi seorang yang baik, komitmen di dalam agamanya. Jadi orang yang baik. Maka namanya Ali Imran diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini kalau kita perhatikan sejarahnya mulai Maryam. Ali Imran itu sendiri, Maryam, setelah Maryam lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ini juga diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan perantaraan malaikat, maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi dengan kelahiran Nabi Isa yang beda dengan kelahiran-kelahiran kebiasaan yang terjadi pada umat manusia, nah ini mulai ya, perbuatan Yahudi ini mulai merekayasa. Kalau kita perhatikan kapan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, memang di dalam Al-Quran secara implisit itu tidak menyebutkan bahwa lahirnya Nabi Isa itu kira-kira tanggal, kira-kira bulan ya. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus itu insya Allah. Kalau kita perhatikan apa? Dari kalimat-kalimat bahwa setelah Maryam jadi meninggalkan, jadi pergi ke tempat suatu yang jauh. Karena apa? Kehamilan Nabi Isa alaihissalam. Jadi sampai nama, sampai Maryam dan sebagainya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Isa alaihissalam itu sudah tidak repot-repot diberi nama siapa, itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran bahwa nanti akan lahir Isa alaihissalam. Jadi namanya seperti itu. Jadi di sana ada suatu kejadian di dalam Al-Quran ini diterangkan. Jadi setelah Maryam meninggalkan dari, ya pada saat itu Maryam adalah pada ini ya, jadi pada apa itu, di Mong sama Zakaria. Jadi di dalam naungan Zakaria di situ. Zakaria ini adalah juga seorang nabi. Setelah keluar ya dari tempat itu, jadi dia meninggalkan suatu tempat yang jauh. Detik-detik melahirkan, Maryam menyatakan ya, jadi umpamanya gitu, sampai bagaimana sakitnya akan melahirkan itu. Sebagaimana juga manusia biasa. Akhirnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayat itu, maka istirahatlah kamu di
pohon kurma. Jadi di pohon kurma, jadi dia sandarkan, jadi ya di sana disampaikan di suatu tempat yang rendah dan sebagainya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, disampaikan kepada Maryam, maka ini ya, jadi supaya pohonnya ini supaya digoyang gitu. Jadi supaya digoyang, jadi pohon kurma supaya digoyang, maka akan jatuhlah buah-buah kurma. Nah, ini kalau kita perhatikan, jadi kira-kira buah kurma yang sudah ranum seperti itu, jadi yang digoyang bisa jatuh, itu diperkirakan bulannya Juni, Juli, dan Agustus. Itu kalau kita ambil bulan Masehi. Jadi kelahiran Nabi Isa alaihissalam jadi sangat diragukan kalau tanggal 25 Desember. Dan pada bulan musim salju, jadi pada bulan musim salju ini diragukan juga, termasuk di bawah pohon cemara. Jadi ya di sana tidak ada itu pohon cemara. Jadi kalau di kandang itu memang benar lah, di sana banyak ya. Kalau lapangan dan sebagainya itu tanah yang lapang itu banyak kandang-kandang dan sebagainya. Nah itu kalau lahir di kandang dan sebagainya itu masih tapi kalau lahir pada musim salju dan di bawah pohon cemara itu jadi sangat diragukan sekali. Jadi ini tentang jadi kapan dia dilahirkan. Nabi Isa alaihissalam itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Tentang masalah ketauhidan, ya, tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72. Jadi tadi ya, kepercayaan kita ini bahwa Nabi Isa alaihissalam kira-kira kalau sudah disekutukan seperti yang terjadi pada saat ini, bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya, Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina innallaha wal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ibnu. Wah, ini maaf, ini tulisannya kecil, tidak bisa dibesarkan. Sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolongnya. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72. Di dalam ayat 17 juga Allah sampaikan, sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah,
maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tingkat keharamannya. Jadi insya Allah ini merupakan suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada suatu perbedaan, ya. Jadi sudah tidak ada perbedaan. Ya bagaimana Pak kalau kita ini diundang, ya, diundang dengan kepala kantor kita atau direktur perusahaan dan sebagainya. Bagaimana kita mensikapi itu? Jadi diundang dengan sahabat yang baik dan sebagainya. Kira-kira bagaimana kita mensikapi itu? Jadi insya Allah ini, ya, kalau kita sampaikan itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Jadi di negara kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, jadi pasal 28, bahwa kita berhak untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi kalau sikap kita ini tidak menghadiri Natalan, ya tidak mau datang dan sebagainya, insya Allah kalau kita sampaikan, kita jelaskan dan sebagainya, tidak ada. Jadi kalau perlu datang, ya hanya mohon maaf saja, ya Pak, saya mohon maaf, insya Allah tahu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita, sikap kita ini sudah tidak bisa ditawar masalah ketauhidan. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan menambah manfaat, wawasan bagi kita semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.